Kisah ini dibuka menampilkan seorang pria, Brad, sedang bersama seorang janda, Muje. Brad adalah seorang agen real estate yang merupakan sahabat dari putra Muje, Okan. Okan mempercayakan sahabatnya Brad untuk pengurusan surat perjanjian pembagian harta properti Muje. Setelah membaca perjanjiannya, Muje merasa aneh dengan poin-poin dalam isi perjanjian ini. Muje merasa dicurangi Brad karena mengambil keuntungan. Brad merasa keberatan karena tuduhan Muje, sehingga mengingatkan Muje supaya mengerti betul pertolongannya. Baik Brad dan Muje berselisih tentang isi perjanjiannya, akhirnya Muje menyepakati surat perjanjian. Kemudian film berpindah memperlihatkan Muje di telepon Okan sehingga Muje terbangun. Okan mengatakan bahwa dia telah mendapat kabar dari Brad. Muje juga mengatakan bahwa kenapa kau percaya padanya, apakah kau tidak tertipu? Okan menyampaikan kalau seandainya aku tak yakin akan dia, aku tak akan membiarkan dia masuk ke rumahmu. Aku melakukan yang terbaik untuk ibu. Okan juga mengatakan kalau dia tidak bisa datang untuk menolong ibunya pindahan, dikarenakan dia akan menolong sahabatnya Nestle, sehingga dia akan mengirim seorang pengawas Engin untuk mengawasi kuli. Keesokan harinya Muje pergi sendirian di bawah jembatan penyeberangan. Sesampai di sana, Muje sudah dikerumuni imigran Surya yang ingin menawarkan jasa sebagai pekerja. Muje merasa komunikasinya di sana tidak bagus karena para imigran tidak mengerti bahasa Inggris. Lalu mereka memanggil salah seorang penerjemah, Syed. Di sana mereka sepakat untuk upah kerja mereka dan Muje menginginkan Syed bekerja juga. Syed juga menolong Muje dari aksi pencopet sebelum meninggalkan tempat itu. Para pekerja sangat hati-hati mengangkut barang ke dalam mobil box. Saat tiba makan siang, Muje memasak untuk mereka dan nampak mereka sangat senang. Berbeda dengan pengawas Engin yang tidak ingin makan masakan Muje. Akhirnya Muje mengetahui bahwa Engin memesan makanan secara online. Kemudian Muje terpana akan perilaku Syed sehabis makan siang. Mereka masih akan bekerja lagi esok harinya. Sebelum pergi, Engin mengatakan kalau dirinya tidak ingin mereka bermalas-malasan. Engin mengatakan bakal memotong gaji mereka dan dia ingin mereka sudah ada di sana tepat jam 8. Nampaknya para pria Turki sangat tidak menyukai para pria Surya. Keesokan paginya kedua orang pekerja datang lagi tanpa Syed. Muje menanyakan di mana teman mereka Syed. Mereka mengatakan kalau mereka tidak melihatnya dan tidak tahu kemana dia hari ini. Mereka mengemasi barang ke dalam box lalu diangkut dan akhirnya Syed datang. Syed meminta maaf atas keterlambatannya pada Muje, akan tetapi Muje begitu kaget melihat wajahnya yang terluka. Muje begitu khawatir tetapi Syed mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Mengatakan dia harus bekerja karena sudah terlambat. Syed mengangkut barang dan Muje menyuruhnya berhenti juga. Muje ingin dia naik ke kamar atas untuk mengemasi tirai. Lalu Muje menghampirinya dan mengobati luka-lukanya. Muje ingin mengetahui apa yang terjadi, akan tetapi Syed mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa. Muje memintanya untuk membuat laporan polisi dan Syed menolak. Muje masih ingin mengetahui keluarga Syed, akan tetapi Syed mengatakan bahwa keluarga telah tiada saat pesawat perang Rusia mengebom rumahnya di Suriah. Dia sedang bekerja sehingga tidak berada di rumah saat pengeboman itu. Akhirnya menemukan istrinya tewas dan anaknya Rauf menghilang. Muje menguatkan Syed, mengatakan kalau dirinya masih sangat muda, jalanmu masih panjang dan kau orang baik. Syed juga memujinya bahwa Muje adalah wanita yang baik. Mereka saling memuji satu sama lain yang membuat mereka saling menatap. Pengawas pekerja engine menyela mereka di sana, mengatakan kalau lantai bawah telah selesai. Akhirnya Muje mulai menaruh perasaannya ke Syed. Lalu Muje sekarang tinggal di apartemen baru. Keesokan harinya Muje berkumpul bersama teman-temannya. Mereka berbincang seru tentang orang Surya yang Muje pekerjakan sebagai portir. Muje melawan mereka dengan pemikiran kalau orang Surya juga memiliki hak hidup di negara Turki. Akan tetapi Muje tidak berdaya karena teman-temannya semua berpendapat sama bahwa orang Surya memberikan dampak buruk di Turki. Akhirnya Muje sangat sedih. Kemudian Muje kembali ke apartemennya. Ternyata dia telah tinggal bersama Syed. Lalu ketika Syed sedang memasak di sana, Muje menghampirinya untuk mengatakan kalau dirinya merasa sangat bahagia. Kau adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Aku menangis karena bahagia. Sekarang Syed memanggilnya dengan nama Kalbim. Syed mengatakan bahwa dirinya akan kembali ke Suriah. Aku mendapat berita bahwa anakku Rauf masih hidup. Seketika juga Kalbim ingin pergi bersamanya. Akan tetapi Syed mengatakan padanya kalau perang masih berlangsung dan akan sangat berbahaya. Kalbim meminta padanya supaya dapat menerima uang pemberiannya. Syed mengatakan kalau aku mempunyai uang, kau telah memberikan hatimu padaku. Kau telah memberikan hidupmu padaku, kau sangat baik. Aku akan kembali bersama putraku padamu. Tetaplah di sini karena aku berjanji akan kembali padamu. Aku mencintaimu Kalbim. Lalu Kalbim menyelipkan sejumlah uang di saku jaketnya dan akhirnya merelakan Syed pergi. Hatinya hancur seketika saat itu juga. Dia sangat bersedih dan tidak ingin menerima telepon dari putranya sendiri Okan. Lalu Kalbim mengalami serangan jantung yang mengakhiri hidupnya. Polisi mengumpulkan keterangan dari para pemilik apartemen lainnya sehingga mengetahui kalau Syed adalah pelaku dari tewas Kalbim. Akhirnya Syed ditangkap dan film pun berakhir. Jangan lupa tekan tombol like, berikan dukungan subscribe dan menekan tombol notifikasi agar mendapatkan
video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.